Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT-TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah serta kemudahan urusan untuk sahabat-sahabat semua. Tentunya SLMT-TV selalu hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT-TV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Tota. Film diawali dengan seorang pria bernama Ragu yang menjadi tawanan anak buah Kumar didatangi seseorang yang membawa pistol untuk menghabisinya. Scene beralih, terlihat siluet yang menceritakan awal kisah ini terjadi. 3 orang kakak beradik, 2 laki-laki dan 1 perempuan bernama Ragu, Saranya, dan Guru. Saranya adalah kakak perempuan Ragu dan lahir 2 menit sebelum Ragu. Kemudian kakak tertua bernama Guru yang terpaut 7 tahun lebih tua dibanding Ragu dan Saranya. Mereka bertiga sangat dekat, hingga pada suatu saat ketika menjelang usia dewasa, Guru bertemu dengan seorang wanita yang sangat ia cintai. Hari-hari Guru terus ia habiskan bersama dengan wanita tersebut. Hingga suatu hari wanita yang dicintai Guru meninggalkannya karena kecelakaan yang mereka alami. Guru merasa sangat frustrasi. వాడికి సంబంధించినంత వరకు వాడి జీవితం అయిపోయింది అనుకున్నాడు, మాతో లేడు, వెళ్ళిపోయాడు. Guru pergi meninggalkan Ragu, Saranya, dan keluarga karena kematian wanita yang ia cintai tersebut. Bertahun-tahun tak bertemu, hingga suatu saat mereka kembali dipertemukan. Tapi Ragu tak yakin apakah kakaknya masih mengingatnya atau tidak sejak kepergiannya dulu. Scene berpindah. Terdengar suara Ragu menarasikan sosok Leka. Leka adalah gadis cantik nan anggun. Terlihat Leka sedang duduk tersenyum manis. Menurut Ragu, Leka adalah sosok yang datang di kehidupannya dan yang bisa membuatnya bertemu dengan kakaknya setelah bertahun-tahun terpisah. Ragu adalah mahasiswa tingkat akhir yang berkeinginan kuliah mesin, tapi menurut ayahnya komputer adalah masa depannya. Dan akhirnya ia harus belajar ilmu dan teknik komputer karena mengikuti keinginan ayahnya. Kampus Ragu adalah kampus yang setiap kegiatannya didanai dengan baik. Salah satu kegiatan yang ada di kampus Ragu adalah kegiatan syuting yang dilaksanakan setiap minggunya. Ada satu sosok yang memikat hati Ragu. Mungkin tak hanya Ragu, tapi seluruh pria di kampus itu. Sosok itu bernama Leka. Ragu sepertinya makin hari semakin jatuh cinta dengan Leka. Mungkin hal itu juga yang dirasakan Leka, karena terlihat setiap kegiatan syuting yang dijalani Leka, Ragu selalu ada di sana, memerhatikan dengan penuh cinta. Mungkin begitupun dengan Leka, yang beberapa kali tertangkap membalas tatapan si Ragu. Hingga suatu hari, Leka sedang istirahat dari syutingnya dan memesan susu mawar di kantin kampus. Ternyata Ragu juga ada di sana. Tanpa pikir panjang, Ragu menyapanya dan Leka membalasnya. Dan disitulah awal mula keakraban mereka berdua. Suatu ketika saat sedang syuting, Ragu berada tepat di sebelah Leka. Kemudian Leka berkata kepada Ragu, "Apakah ada sepeda motor?" Dan ia ingin pergi dari tempat itu. Kemudian Ragu mendatangi Fasan, sahabatnya, dan meminta untuk mengantarkan Leka pergi. Terlihat saat itu Leka sepertinya ingin diantar oleh Ragu. Hal itu tampak dari tatapan Leka kepada Ragu. Namun Ragu sepertinya kurang peka. Kemudian terlihat Fasan yang sangat senang karena baru saja mengantarkan Leka. Ragu bertanya apa saja yang mereka bicarakan selama di perjalanan. Fasan berkata bahwa Leka menanyakan Ragu dan meminta nomor Ragu kepada Fasan. Tapi Fasan berkata kepada Leka bahwa Ragu tak mempunyai nomor telepon. Alhasil Fasan memberikan nomor teleponnya ke Leka. Ragu terlihat sedikit dongkol atas apa yang dilakukan oleh Fasan. Kemudian tak lama Leka ternyata menghubungi Fasan dan menanyakan Ragu. Ragu terkejut, ternyata Leka sudah menunggu Ragu di luar. Sontak Ragu keluar dan menemui Leka. Terlihat di sana Leka bersama teman-teman wanitanya. Ragu diledek teman-teman Leka karena bukannya ia yang mengantar Leka tadi, malah Ragu meminta temannya untuk mengantar Leka. Kemudian Leka mengajak Ragu pergi bersama dengan mereka.
Ternyata Ragu dibawa ke acara perayaan hari ulang tahun Leka. Terlihat Leka dan teman-temannya sangat menikmati acara tersebut. Di sisi lain, salah satu teman Leka menceritakan hal-hal mengenai Leka kepada Ragu. Salah satunya mengenai kehidupan keluarga Leka. Mereka adalah sahabat Leka dan yang saat ini dimiliki Leka. Leka adalah yatim piatu, tinggal bersama pamannya yang bernama Kumar dan juga istrinya. Kumar adalah seorang sutradara film. Leka bekerja bersama pamannya. Ia dipaksa untuk berakting dalam film yang digarap oleh pamannya dan menerimanya dengan terpaksa karena tidak ada pilihan. Menurut sahabat-sahabat Leka, Kumar adalah pria yang kejam dan tak menyukai Leka. Ragu berhasil membantu Leka untuk lolos dari pamannya hari ini. Leka selalu membicarakan Ragu. Oleh sebab itu, Leka dan para sahabatnya membawa dan menculik Ragu ke pesta bersama dengan mereka. Kemudian terlihat Ragu dan Leka sedang berada di tepi pantai. Mereka menikmati suasana pantai di malam hari sambil berbincang. Di sana, Leka menceritakan sejujurnya ia tak menyukai kegiatan syuting yang ia jalani. Kemudian, Ragu terlihat sedikit menggombal kepada Leka. Ragu berkata ia belum pernah mengejar-ngejar wanita sebelumnya, tetapi saat ini mungkin wajah Leka yang akan selalu ia kejar. Scene berpindah terlihat segerombolan anak buah Kumar mendatangi tempat Leka dan Ragu membuat acara. Pada saat itu, Ragu langsung bertemu dengan Pandu, yaitu salah satu anak buah Kumar. Pandu menanyakan di mana keberadaan Leka. Tak lama terjadilah baku hantam antara Ragu dan gerombolan anak buah Kumar. Melihat hal tersebut, Leka langsung mendatangi Pandu menanyakan apa yang mereka lakukan. Pandu di bawah suruhan Kumar diperintahkan untuk menjemput Leka. Kumar memintanya untuk cepat istirahat karena keesokan harinya ia akan menjalani syuting. Akhirnya Leka dibawa pergi oleh anak buah Kumar. Terlihat wajah sedih dan kesal Leka karena ulah anak buah pamannya ini. Kemudian terlihat adegan awal pertama film saat Ragu ditawan oleh anak buah Kumar. Ternyata hal ini terjadi karena pada saat malam penjemputan Leka, Pandu dan anak buah Kumar lainnya diserang oleh Ragu. Itu yang membuatnya berada dalam masalah sampai menjadi tawanan mereka. Tapi untungnya Pandu berhasil menyelamatkan diri. Keesokannya Ragu kembali didatangi saat di kampus oleh 3 anak buah Kumar dan salah satunya Pandu. Tetapi lagi-lagi Pandu berhasil mengalahkan mereka dan mengusir mereka dari area kampus. Tak lama Leka menelpon Ragu dan menanyakan keadaannya. Untuk memastikan keadaan Ragu baik-baik saja, Leka meminta Ragu untuk datang menemuinya di studio rekaman. Karena ada yang ingin Leka bicarakan kepada Ragu. Akhirnya mereka bertemu secara diam-diam tanpa sepengetahuan pamannya. Ragu merasa takut jika ia menemui Leka dan diketahui oleh pamannya. Leka berkata kepada Ragu, dari lubuk hatinya terdalam bahwa ia membenci pamannya. Kumarlah yang menanggung semua biaya pendidikan Leka. Dan Kumar merasa bahwa Leka berhutang budi kepadanya. Awalnya Kumar berkata kepada Leka bahwa ia hanya disuruh memainkan 1 film. Tetapi sekarang ia malah membahas banyak film yang akan diperankan oleh Leka. Dan menurut Leka, Leka tak suka akan sikap pamannya, mulai dari tatapan dan sentuhannya. Niat pamannya adalah niat yang tak baik. Leka terlihat sedih kemudian memeluk Ragu. నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ అంటున్నాడు. నన్ను టచ్ చేయడం కూడా తప్పుగా అనిపిస్తోంది రాఘు. చాలా తేడాగా ఉన్నాయి. Lalu terlihat ciuman mesra antara Leka dan Ragu terjadi. Sejak saat itulah mereka semakin dekat. Terlihat di setiap kondisi Ragu selalu ada mengawasi dan melindungi Leka. Leka terlihat sangat bahagia atas hadirnya Ragu dalam hidupnya. Begitupun sebaliknya. Scene kembali memperlihatkan adegan awal di mana saat Ragu yang berhasil melarikan diri dari tawanan anak buah Kumar. Ragu berusaha mencari keberadaan Leka yang saat itu juga menjadi tawanan. Ragu berhasil menemukan lokasi di mana Leka ditawan. Ia menghabisi satu persatu orang yang menghalangi langkahnya. Hingga terlihat Leka ditawan oleh satu pria dan terlihat leher Leka sudah dipenuhi darah akibat sayap terpisau yang berada di lehernya. Ragu terlihat sangat marah. Melihat leher Leka berdarah, ia kembali mengingat romansa cinta dan keromantisan saat mereka menghabiskan waktu bersama. Hari-hari indah dalam pelukan tepatnya 6 bulan yang lalu. 6 bulan yang lalu, di sela-sela kuliah dan syuting, mereka selalu bertemu, melakukan kemesraan sampai pada saat itu Ragu berkata kepada Leka akan membawanya pergi dari aktivitas yang sesungguhnya tak ia sukai.
Ragu akan memperkenalkan Leka kepada keluarganya dan mengatakan bahwa Leka adalah wanita yang ia cintai dan akan ia nikahi. Saat itu pun tiba, Ragu membawa Leka ke keluarganya untuk diperkenalkan kepada orang tua dan kakak perempuannya. Keluarganya sangat terkejut mendengar hal tersebut. Ragu berkata akan menikahi Leka. Kemudian terlihat keluarga Ragu berdiskusi tentang hal ini selama 2 jam. Leka pun disukai oleh orang tua Ragu. Ragu merasakan 30 hari terindah saat bersama Leka. Hingga suatu hari Kumar mengetahui keberadaan Leka yang berada bersama dengan keluarga Ragu. Kumar mendatangi Ragu bersama anak buahnya. పెట్టుబడి పెట్టానో తెలుసా మీకు? చాలా. కానీ ఓ 5-6 పోనివ్వండి. ఓ 10-15 సినిమాలు యాక్ట్ చేసి Tak banyak pilihan, Leka langsung mengiyakan ajakan pamannya untuk pergi dengan alasan ia tak mau sampai keluarga Ragu yang sudah sangat baik kepadanya berada dalam masalah. Leka berkata akan ikut dengan pamannya dan berkata kepada Ragu agar Ragu bisa menemuinya dalam 5 hari lagi. Ragu terlihat sangat sedih mendengar ucapan Leka. 5 hari setelah kepergian Leka, Ragu mendatangi Leka tetapi Leka tak ada kabar sama sekali. Sahabat-sahabatnya pun tak tahu di manakah keberadaan Leka. Ragu mendatangi Kumar untuk menanyakan keberadaan Leka. Kumar berkata bahwa Leka tak mau menemui teman-teman lamanya. ఇంకొక సెకండ్ ఇక్కడ నుంచి నా కొట్టి పంపిస్తా. Ternyata Leka sudah menjadi bintang top di London. Ragu tak tahu mengapa Leka menjadi berubah. Ragu sangat sedih atas sikap Leka yang menghilang dan tak ada kabar. Ragu terus mencari di mana keberadaan Leka sampai-sampai orang tua Ragu datang ke kota di mana Ragu mencari Leka. Ragu berpikir tak seharusnya ia seperti kakaknya dulu, yang pergi dan lupa dengan keluarga karena wanita. Sedangkan keluarga adalah tempat ternyamannya untuk pulang. Ragu mencoba untuk menahan perasaannya atas kepergian dan tak ada kabarnya wanita yang ia cintai. 4 tahun sudah Leka menghilang, dan saat itu tiba-tiba telepon berdering. Leka menelpon Ragu. Ragu terkejut mendengar suara Leka. Tapi Leka menelpon bukan untuk membahas hubungannya bersama dengan Ragu. Leka menelpon dan berkata kepada Ragu bahwa ia bertemu dengan guru kakak Leka di kota Mumbai. Leka bertemu dan dibantu guru saat di Mumbai. Leka meminta Ragu untuk menemuinya dan berkata bahwa guru sudah 3 hari menghilang tak ada kabar. Dan menurutnya suatu hal terjadi kepada guru. నాకేం అర్థం కావట్లేదు. గ్యాంగ్స్టర్స్ లాంటి కొంతమంది నాకు చాలా భయంగా ఉంది. Kemudian Ragu memberitahukan hal ini kepada orang tuanya. Ayah Ragu sempat tak percaya. Tetapi mengenai kabar guru, orang tuanya menyuruh Ragu untuk pergi ke Mumbai dan kembali bersama guru menjelang pernikahan saudara perempuan mereka yaitu Saranya. Scene berpindah, Ragu pergi ke kota Mumbai untuk mencari keberadaan Leka dan juga guru. Ragu menumpang di tempat teman dekatnya saat kuliah yaitu Mithili. Mithili sudah lulus dan lebih tua 1 tahun masa kuliahnya dibandingkan dengan Ragu. నీకు ఓకేనా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు తప్పుగా అనుకోరుగా ఒక అబ్బాయి ఇక్కడ ఉంటే? సో 2 keys. Bye. బాయ్. Leka menelpon Ragu dan berkata bahwa guru marah kepada Leka karena menyuruh Ragu untuk menemuinya. Guru berpesan agar Ragu dan juga Leka bersembunyi di tempat aman dan meminta mereka untuk tidak bertemu dahulu. Leka bercerita sesuatu tentang guru yang tak pernah Ragu tahu sebelumnya. Guru adalah seorang polisi dan meminta Ragu untuk membaca surat kabar India. Guru terkena kasus besar dan saat ini ia difitnah menjadi seorang buronan. Leka meminta guru untuk berdiam diri. Jangan kemana-mana sampai mendapatkan kabar dari guru. Tetapi Ragu tak tinggal diam. Dia mencoba mencari informasi mengenai kakaknya dan juga kasus yang menimpa dirinya. Kemudian dia menemui seorang polisi bernama Arun Bide, yaitu senior guru. Arun berkata bahwa guru adalah pria yang baik. Namun guru sedang dalam masalah yang besar dan apabila seseorang tahu Ragu adalah adiknya guru, maka Ragu bisa saja ditangkap sebagai umpan untuk menangkap guru. अगर यहाँ किसी को भी भनक लग गई ना कि तू अपने भाई को ढूंढ रहा है. సీనియర్ ఆయన చెప్పింది పోకిరి సినిమా కథ. Kemudian Ragu menemui seorang bernama Fen dan menanyakan informasi mengenai guru. Fen adalah kawan baik guru. Fen berkata bahwa guru menjadi kambing hitam seseorang yang bernama Suraj dan juga Lala. గురించి చెప్పాడు. లాలా అనే గ్యాంగ్స్టర్ గురించి చెప్పాడు. Keesokan harinya, Arun menelpon Ragu dan berkata bahwa guru ditahan polisi dan akan dibawa ke pengadilan. Kemudian Ragu datang ke pengadilan untuk menemui kakaknya. Terlihat di sana guru dijaga oleh beberapa polisi dan akan dibawa ke pengadilan.
Tak lama, Guru diserang banyak polisi dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Guru pun melawan mereka. Begitupun Ragu yang melihat kakaknya diserang sontak membantu kakaknya. Setelah semua bisa dikalahkan, Guru akhirnya kabur melarikan diri entah kemana. Kemudian terlihat saat Ragu akan masuk rumah Mithili, sudah ada beberapa orang yang menunggunya. Karena terlibat dalam perkelahian sebelumnya, akhirnya Ragu dibawa ke suatu gudang, yaitu gudang yang sama pada saat awal film bermula. Ternyata ini adalah awal mengapa Ragu dibawa ke gudang tersebut dan ditawan oleh orang-orang itu. Saat setelah menghabisi orang-orang yang menawannya, ia kabur dan mencari keberadaan Leka. Setelah bertemu, akhirnya ia membawa Leka pergi. Ragu membawa Leka pergi menaiki kendaraan khas India. Tak lama datang Guru duduk di sebelah Ragu yang membuat Ragu terkejut dan hampir menonjok wajah Guru. Guru menanyakan keadaan Ragu. Ia meminta maaf karena telah melibatkannya dalam masalah besar ini. Ragu hanya terdiam melihat Guru. Setelah melihat Guru, Ragu merasa sakit dan kemarahannya saat ini kepada Guru terluapkan. Ragu mengajak Guru untuk pergi dari Mumbai dan pergi ke tempat yang lebih aman. Guru berkata ia tak bisa karena ia harus menyelesaikan masalahnya. Guru menanyakan kabar ayah dan juga ibunya, juga adik perempuannya yang bernama Saranya. Guru berpikir bahwa keluarganya pasti telah melupakannya atas apa yang ia lakukan sebelumnya. Tapi Ragu menjawab tidak. Malah ia menunggu kedatangan Guru saat pernikahan saudara perempuan mereka dan berjanji akan pulang bersama mereka. Ragu dan Leka menjadi terlibat dalam masalah itu juga. Guru berkata agar bisa membawanya pergi dari sana agar mereka bisa aman. Dan dia akan menyelesaikan masalah yang sudah berjalan hampir 3 tahun ini. మూడేళ్లగా నాకు ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం తెలియకుండా ఇంకా ఎంతసేపు నిన్నటి వరకు నువ్వు ఎవరో వాళ్ళకి తెలీదు కోర్టులో నన్ను అడ్డు అక్కడే ఉండండి రేపు ఉదయం తన్ని తీసుకుని రాజమండ్రికి వెళ్ళిపో కలవడం కరెక్ట్ కాదు నాకు తెలుసు అయినా నిన్ను చూడ్డానికి. Tak lama kendaraan yang mereka tumpangi ditabrak hingga terguling. Saat mereka keluar dari kendaraan, terlihat di sana mobil yang menabrak mereka mencoba menembak Guru. Anea! Dan benar saja Guru berhasil ditembak oleh orang yang tak dikenal dengan penutup wajah. Guru kemudian dibawa ke rumah sakit. Dokter berkata bahwa Guru meninggal dunia. Ragu terlihat sangat sedih akan hal tersebut. Kemudian Ragu dan Leka dibawa ke kantor polisi untuk ditanyai beberapa hal tentang Guru. Polisi mencoba bertanya apakah Guru memberitahu sesuatu hal seperti harddisk atau lain sebagainya. Ragu berkata tidak. Tetapi sebetulnya saat di perjalanan Guru memberi sebuah kunci loker gym kepada Ragu dan menyuruh Ragu menyimpannya. Leka yang di sana pun ikut ditanya. Leka pun berkata bahwa ia tidak tahu apa-apa. Tak lama Ragu sadar bahwa yang menembak Guru saat di jalan adalah polisi yang sedang menginterogasi mereka. Sampai Ragu membayangkan ia menembak polisi pas di depannya saat itu juga. Ragu terlihat sangat ingin membunuh polisi yang bernama Nagraj tersebut. Kemudian Ragu meminta untuk bisa bertemu dengan jasad kakaknya. Polisi itu berkata akan memberitahu Ragu dalam beberapa hari. Kemudian Leka dan juga Ragu kembali ke kediaman Mithili dengan wajah yang sangat sedih bercampur marah. Ragu menceritakan kejadian yang mereka alami kepada Mithili termasuk penembakan Guru hingga ia tewas. వాళ్ళకి ఎలాగో తెలుసు. కూడా ఎవరు లేరు. Tak lama suara bel dari luar berbunyi. Ternyata Kumar mendatangi kediaman Mithili untuk mencari Leka. Sontak di sana Ragu mengusir Leka untuk dapat bisa ikut dengan Kumar. Ragu sangat kecewa dengan Leka atas perlakuannya meninggalkannya selama 4 tahun dan tak ada kabar. నీకు తెలీదు లేదు నేను వెళ్తాను కొద్ది రోజుల తర్వాత వచ్చి నన్ను తీసుకెళ్ళిపో అంటుంది. Leka terlihat sangat sedih dan frustrasi. Kemudian Leka memeluk Mithili dan menceritakan semua yang terjadi mengapa ia pergi meninggalkan Ragu tanpa kabar. Leka adalah yatim piatu, diangkat oleh Kumala, istri Kumar. Kumala sangat baik kepada Leka. Saat dewasa, Leka diminta untuk bermain film, tapi Leka tak suka akan hal tersebut. Kemudian Kumar meminta Kumala memujuk Leka. Leka masih saja tak mau bermain film. Kumar adalah sosok yang sadis. Hingga saat Kumar menyuruh Kumala memujuk Leka, Leka masih juga tak mau. Kumar menghajar Kumala yang tengah baik kepadanya. Bahkan Kumar juga menghajar anaknya. Kumar adalah sosok manusia yang tak punya hati. Leka sangat tak sampai hati melihat Kumala yang diperlakukan seperti itu. Hingga akhirnya ia bersedia melakukan apapun asal ia tak menyiksa Kumala.
అన్నీ చెప్పలేను. Mendengar cerita itu, Ragu langsung berlinang air mata karena merasa kasihan kepada Leka yang menanggung sakit selama bertahun-tahun. Kemudian Ragu memeluk Leka. Keesokannya lagi-lagi Kumar mendatangi kediaman Leka. Tapi saat itu ia tidak sendiri. Kumar ditemani Nagraj. Melihat mereka berdua datang, Ragu menyuruh Mithili dan Leka sembunyi di dalam. Karena tak mendapat respon dari rumah Mithili, Kumar dan Naraj akhirnya pergi. Saat ingin menaiki lift, tiba-tiba Ragu mengikuti mereka dan ikut naik lift bersama mereka. Ragu terlihat sangat muak terhadap dua orang yang membuat kesakitan bagi orang yang ia cintai. Akhirnya di dalam lift terjadi perkelahian. Nagraj akhirnya menusuk Ragu. Begitupun sebaliknya, Ragu menusuk Nagraj sampai beberapa kali tusukan. Akhirnya mereka tak sadarkan diri. Ragu dibawa ke rumah sakit. Di sana ada Leka dan Mithili yang mendampingi Ragu. Ketika sembuh, Ragu ditemani Leka dan Mithili pergi ke suatu tempat untuk bersembunyi. Saat di sana, Leka kembali menceritakan alasan ia pergi tanpa mengabari Ragu. Leka dipaksa untuk melupakan Ragu. Leka mengiyakannya agar ia dan orang-orang yang ia cintai bisa bebas dari manusia brengsek bernama Kumar. Kemanapun Kumar pergi, ia membuat seolah-olah Leka adalah miliknya hingga suatu saat Leka dan Kumar mendatangi pertemuan dengan artis Hindi bernama Anand untuk membicarakan proyek film yang berpenghasilan 2 miliar. Di sana terlihat Anand mencoba melakukan hal yang sangat keji. Ia hampir memperkosa Leka dan mengancam akan menyebarkan foto bugil milik Leka jika ia tak melayani Anand. Tak lama datanglah Guru. Guru menyelamatkan Leka dari perbuatan keji yang hampir dilakukan oleh Anand. Guru menghajar Anand hingga pingsan. Tak lama datanglah Kumar. Ia mencoba melawan Guru, tapi Kumar kalah. Hingga Guru mendapatkan laptop yang katanya di laptop itu berisi foto bugil Leka. Akhirnya di sana Guru menyuruh Leka menghajar Kumar. Karena sangat muak, akhirnya Leka menghajar Kumar beberapa kali dengan sepatu. Kemudian Guru membawa Leka. Melalui misi operasi seorang polisi, Guru mengintai gerak-gerik Kumar. Ia memasang kamera di semua tempat yang disewa oleh Kumar. You can trust me. It's okay, Leka. Lalu Leka dibawa ke suatu tempat seperti rumah, dan di sanalah Leka bersembunyi. Kumar menghapus semua foto Leka yang ada di laptop milik Kumar. 24 hours work చేస్తూనే ఉన్నారు ఒక ల్యాప్టాప్. Guru tahu kedekatan antara Ragu dan juga Leka. Oleh sebab itu, Guru mencoba menyelamatkan Leka. Pada suatu malam, Guru meminta Leka untuk keluar bersamanya ke tempat gym dan berkeliling ke tempat apapun yang ingin didatangi oleh Guru. Fan juga sepanjang perjalanan ikut dengan mereka. Dan saat memiliki kesempatan, disitulah Leka menghubungi Ragu dan menyuruhnya untuk datang ke Mumbai. Kemudian terlihat Ragu berjanji akan menghilangkan label polisi korup dari nama kakaknya. Saat itu Ragu akan pergi untuk mengusut mengenai masalah ini dan membersihkan nama kakaknya. Ragu kemudian memberikan Leka dan Mithili telepon genggam untuk menghubunginya atau polisi ketika terjadi masalah dengan mereka. Kemudian Ragu pun pergi ke tempat gym yang biasa Guru datangi. Ia menuju loker dan mencoba membuka loker dengan kunci yang diberikan Guru. Tapi anehnya loker itu kosong. Ragu bingung apa maksud Guru membawanya ke sana dan memberikan kunci loker itu. Ragu yang saat itu menjadi buronan langsung saja ketahuan oleh polisi yang bernama Suraj ketika ia akan pergi dari tempat gym itu. Kemudian Ragu ditanya dan diperiksa mengenai apa yang ia temui di loker itu. Apa yang membuat Guru mengiringnya ke sana. Kemudian Ragu dibawa oleh polisi itu menuju suatu tempat. Saat itu Ragu meminjam handphone polisi dan mencoba menghubungi Leka. Bukannya Leka yang mengangkat telepon, tetapi malah si Kumar. Keberadaan Leka dan Mithili ternyata sudah diketahui oleh Kumar. Alhasil Kumar membawa mereka berdua bersamanya. Kumar pun berniat jahat kepada Leka. Kumar berkata akan menikmati tubuh Leka. దాన్ని మేపి మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చినందుకు కృతజ్ఞత లేని నిలిచి పిప్పి చేసి పక్కనే పెట్టకుండా ఇది గుర్తు చేసుకుంటూ చచ్చిపో. Bukannya dibawa ke kantor polisi, tetapi Ragu malah dibawa ke sebuah rumah.
Terlihat di sana ada Fan. Ragu tak tahu mengapa Fan berkhianat kepada guru. Ketika tiba di dalam ruangan, mereka mencoba menggeledah seisi ruangan untuk mendapatkan harddisk yang mereka cari. Tapi mereka tak menemukan apapun. Kemudian Ragu melihat kunci loker gym yang sebelumnya diambil polisi bersama dompetnya untuk mencari barang bukti. Ragu mengantongi kunci di bagian kantong dada depan bajunya. Karena tak tahan terus berdiam diri, sedangkan Leka dan Mitili sedang dalam masalah, akhirnya Ragu bangkit dan melawan orang yang ada di sana. Tak lama datanglah polisi Nagraj menanyakan hal yang ia temui di loker. Ia menanyakan mengenai harddisk dan berkata pasti guru sudah memberitahu kata sandi melalui hal yang ia temui di loker. Kemudian guru berkata bahwa ia mengetahui kata sandinya, dan kata sandinya adalah nama Nagraj itu sendiri. Kemudian Nagraj langsung menembak Ragu hingga tak sadarkan diri. Mengetahui Ragu ditembak oleh Nagraj, Suraj langsung menembak Nagraj beberapa kali hingga tewas karena segala petunjuk ada di Ragu. Tapi Suraj malah menembak Ragu hingga Suraj mengira Ragu telah tewas. Kumar memberitahu Leka bahwa Ragu tewas tertembak. Mendengar hal tersebut, Leka langsung terkejut dan histeris. Tetapi tak disangka Ragu tidak tewas tertembak karena bantuan kunci loker gym yang ada di kantongnya. Ia hanya mengalami sedikit luka dan peluru menghajar bagian kunci loker yang dikantongi oleh Ragu. Saat melihat kunci loker yang melindunginya, kemudian terlihat ada kunci tersembunyi di balik gantungan kunci loker itu. Tapi Ragu masih tak paham akan hal itu. Ragu yang dianggap mereka sudah tewas dikunci dari luar. Kemudian Ragu mengintip dan polisi itu masih ada di luar. Saat akan berkemas meninggalkan ruangan itu, ia melihat sesuatu dari meja yang sudah hancur akibat ia gunakan untuk menghajar polisi sebelumnya. Ia melihat ada lubang tersembunyi yang cocok dari kunci rahasia yang ada di gantungan kunci loker gym. Benar saja, saat dibuka ternyata isi dari meja itu adalah sebuah laptop. Tak ada jalan lain, Ragu harus mendobrak pintu untuk pergi dari sana. Mendengar ada suara gebrakan dari atas, polisi yang masih di luar tadi langsung sadar bahwa Ragu masih hidup dan mereka mengejar Ragu. Untungnya Ragu dapat melarikan diri. Setelah mencari tempat yang aman, tepatnya di atas jembatan penyeberangan kota India yang sepi, Ragu membuka isi laptop itu. Dan terkuaklah mengapa saat ini guru menjadi buronan para polisi. Guru mengungkapkan kesepakatan senjata ilegal yang melibatkan banyak nama orang-orang termasuk polisi. Guru mempunyai rekaman suara dan video yang ia ambil secara benar adanya. Kemudian Ragu menelpon Kumar melalui handphone Nagraj yang ia bawa. Ragu meminta Kumar melepaskan Leka, meminta Kumar untuk datang menemuinya. Dan mengancam apabila ia menyakiti dan melakukan sesuatu kepada Leka dan Mitili, ia akan mengungkapkan semua kejahatan Kumar melalui rekaman yang ia punya. Kemudian Ragu menelpon Arun, yaitu senior Ragu. Ia meminta bantuan agar dapat menemukan di mana jasad guru. Arun pun mengiyakan dan membantu Ragu. Kemudian Ragu menyuruh Kumar mendatangi lokasi yang ia kirim. Kumar pun datang mengikuti instruksi Ragu dengan syarat mereka akan bertukar antara harddisk rekaman video dengan Leka dan juga Mitili. Tetapi ternyata Kumar tak sendiri. Di sana juga ada polisi Naraj dan juga beberapa orang lainnya. Ia bersama orang lain. Kumar di sana langsung mengeluarkan pistol dan menembak Ragu. Untung saja Ragu cekatan, ia langsung menembak mati Kumar dan Naraj. Juga menghabisi orang-orang lainnya. Dalam waktu 24 jam, semua orang yang terlibat dalam kasus itu bisa ditangkap. Dalam 24 jam juga, Ragu bisa menemui jasad guru dan bisa memberikan salam perpisahan terakhir di depan api pembakaran jenazah guru. Ragu berhasil menyelesaikan misi kakaknya dan berhasil membersihkan nama guru. Film pun selesai.